Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Di video kali ini kita akan membahas topik khusus tentang batu bara. Jadi kita melihat pada hari Jumat kemarin, penutupan hari Jumat kemarin di mana harga batu bara itu mencapai level tertingginya dalam 10 tahun terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini kita melihat harga batu bara itu mencapai rekornya. Nah, rekor yang terjadi sebelumnya adalah di sekitar 2011 itu ada di sekitar 139,2. Nah, jadi apa yang sedang ditunjukkan oleh harga batu bara ini dan apakah efeknya pada saham-saham batu bara yang bisa kita koleksi? Mungkin teman-teman terus bertanya bahwa harga batu bara terus meninggi, terus melaju, kok saham-sahamnya masih memble. Dalam video kali ini kita akan melihat teknikal dari 6 saham batu bara yang menjadi market leader di sektor pertambangan batu bara ini. Kita akan melihat secara teknikal saham-saham mana yang bisa kita koleksi. Sebelumnya kita akan cek dulu teknikal dari harga batu bara itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat dari chart di depan teman-teman yang tadi saya udah sebutkan bahwa harga batu bara mencapai rekor kembali setelah 10 tahun terakhir ini. Jadi waktu harga di 139 US dollar per ton ya, itu ada di Januari 2011. Jadi itu adalah rekor tertinggi dari harga batu bara saat ini. Dan sekarang harga batu baranya sudah ada di 127 US dollar per ton ya. Jadi artinya secara teknikal dia sudah break. Dia sudah break dari trend penurunan dari harga batu bara itu sendiri. Ini sebuah sinyal bahwa harga batu bara kemungkinan besar masih akan terus membara. Karena setelah break dari resisten ini, dari resisten yang tercipta di tahun 2018 di sekitar 119 US dollar per ton ya, dia udah break. Nah, perjalanan dari 119 sampai ke 139 itu hampir boleh dibilang tidak ada resisten yang berarti. Jadi kita masih akan melihat bahwa harga batu bara secara teknikal itu masih akan terus melaju, retest ya atau menguji kembali resisten 139 ini atau all time high dari harga batu bara. Nah, kalau potensi harga batu bara secara teknikal masih bisa terus melaju sampai untuk menguji kembali all time high-nya, dan apakah dia mampu untuk menembus dan menciptakan all time high yang baru, kita hanya bisa menunggu. Ya, secara teknikal kita memang melihat bahwa setelah harga batu bara break dari trend, jadi di trend line itu berarti mengakhiri trend turunnya dan dia juga sudah break dari resisten yang tercipta sebelumnya di sekitar tahun 2018 di harga sekitar 119. Kita melihat bahwa setelah itu dari 119 sampai ke 139 yaitu all time high yang ada, itu hampir boleh bilang tidak ada halangan yang berarti. Jadi potensi batu bara masih akan terus membara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saham mana yang bisa kita koleksi terutama untuk yang batu bara. Nah, kita akan bahas dari market leadernya dulu yaitu Adaro. Ya, kita melihat Adaro ini mungkin juga sudah sempat kita mention berkali-kali untuk diperhatikan saham ini, yaitu karena dia berada di sekitar support pada saat itu dan ini adalah trendline area di mana kita akan melihat bahwa jika harga Adaro berhasil menembus ke atas ya atau ini breakout, maka potensi Adaro untuk terus mendaki itu lebih terbuka. Pada hari Jumat kemarin kita melihat bahwa harga Adaro sudah break dari area resisten ini ya, resisten trendline ini. Jadi dia sudah break dengan volume yang cukup besar, dengan candle yang cukup besar juga setelah dia melakukan build up ya. Jadi membangun momentum di sekitar area resisten tersebut dan dia breakout. Jadi ini adalah sebuah breakout yang cukup valid. Apa yang harus kita lakukan untuk Adaro? Kalau teman-teman masih belum melakukan koleksi di area-area support di bawah sini,
teman-teman bisa menunggu dia membentuk base, itu akan jauh lebih aman ya, atau menunggu dia pullback kembali ke area resisten yang berhasil dia tembus di sekitar 1235 sampai 1250. Jadi dia kalau ada kesempatan untuk pullback, teman-teman bisa melakukan koleksi untuk saham Adaro ini ya, dengan potensi harga batubara yang masih bisa menguji kembali harga all time high-nya. Taruh stop loss teman-teman ada di bawah EMA 20 ya. Jadi taruh stop loss ada di bawah EMA 20 dengan target kita untuk swing saja ya ada di sekitar 1530 sampai di sekitar 1600. Jadi ini adalah target kita untuk Adaro. Jadi untuk sementara ini kita hanya melakukan swing saja ya, dengan terus memantau bagaimana pergerakan harga batubara itu sendiri. Karena harga batubara yang terlalu mahal juga itu membahayakan manufaktur. Pasti akan ada intervensi di sana. Itu untuk Adaro. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana Indika Energy. Nah, Indika Energy saat ini masih berada di sekitar area resistennya. Jadi area resisten trendline ini. Potensi untuk Indika mengikuti Adaro juga cukup terbuka. Nah, kita akan melihat bagaimana untuk mengambil saham-saham Indika yang masih belum bergerak ini, potensinya adalah tunggu dia breakout. Tunggu dia breakout dari area resisten ini sama seperti Adaro. Tunggu dia breakout atau minimal dia membangun momentum di sekitar area resisten tersebut. Jadi jika dia membangun momentum, teman-teman bisa cek ya apakah itu adalah dalam keadaan low risk ya. Karena kita melihat ada support di sekitar 1370. Jadi kalau dia membangun momentum di sekitar area resisten, itu buat teman-teman yang agresif bisa melakukan cicilan buy, dan buat teman-teman yang konservatif bisa tunggu dia breakout dulu. Dia breakout, dia retest atau dia best. Nah, itu lebih valid. Teman-teman bisa mulai melakukan cicilan masuk. Itu untuk Indika Energy. Nah, saham selanjutnya adalah saham Delta Dunia Makmur. Nah, saham ini juga sudah break dari resisten bawah ini. Cuman memang dia masih belum break dari area resistennya. Nah, apa yang kita lakukan untuk Delta Dunia Makmur? Dan Delta Dunia Makmur, teman-teman bisa menunggu dia break lagi dari resisten trendline atas. Jadi mungkin akan lebih aman di sekitar 398 atau 400, teman-teman bisa koleksi, walaupun memang ini jaraknya dari 374 sampai ke 400 cukup besar ya. Apa yang kita lakukan untuk Delta Dunia Makmur? Buat teman-teman yang agresif, kita melihat adalah potensi untuk bisa melakukan cicilan untuk Delta Dunia Makmur dengan target kita ada di sekitar 540 untuk Delta Dunia Makmur ya. Ada di sekitar 540. Nah, buat teman-teman yang konservatif berarti ya tunggu dia confirm breakout. Confirm breakout berarti dia ada di atas area resisten saat ini atau di area trendline ini. Dia ada di atas, dia melakukan pullback, retesting trendline tersebut, atau dia melakukan best, baru teman-teman ambil. Target antaranya atau target pertamanya buat teman-teman jika mengambil di area-area seperti saat ini adalah target antaranya. Jadi ini adalah resisten, setelah resisten trendline ditembus, maka akan ada resisten di sekitar 438 sampai 452. Nah, seperti mungkin teman-teman juga tahu bahwa karakter dari Delta Dunia Makmur adalah cenderung bergerak cukup masif dengan penurunan yang mungkin juga masif ya. Jadi artinya pergerakannya akan cukup liar. Oleh sebab itu jangan lupa selalu perhatikan di mana kita harus exit jika apa yang kita skenariokan, apa yang menjadi ide kita tidak disetujui oleh pasar. Nah, saham yang keempat yang kita mau lihat adalah Harum ya. Harum untuk perusahaan ini memang sekarang lagi giat-giatnya ekspansi ke arah nikel. Nah, tetapi kita masih melihat peluang di batu baranya juga. Jadi ini mungkin kita boleh bilang double lah ya. Kalau komoditi nikel naik, komoditi batu bara naik, berarti ini adalah double sentiment untuk si Harum ini sendiri.
Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman, secara teknikal Harum juga memang belum breakout dari resistance trendline-nya. Jadi strateginya kurang lebih sama. Kita akan tunggu dia breakout dulu, baru kita entry. Buat teman-teman yang agresif, sebenarnya sinyal hari ini dengan candle hari ini itu sudah cukup menjadi konfirmasi buat teman-teman untuk melakukan spekulasi buy. Ya, walaupun di atas pergerakan ini ada sebuah resisten di sekitar, ini resisten dari base yang tercipta sebelumnya itu di sekitar 5.625. Jadi untuk teman-teman yang semi agresif gitu ya, teman-teman bisa buy kalau dia breakout dari resisten 5.623 dan dia membangun momentum di sekitar itu. Kemudian buy kedua adalah pada saat dia breakout dari trendline yang ada, atau teman-teman yang sudah mengarah kepada konservatif, teman-teman bisa tunggu dia pullback kembali atau melakukan best di atas resisten dari trendline yang berhasil dia tembus ini. Ya, jadi mungkin ya lebih aman adalah Harum itu teman-teman yang konservatif ada di sekitar 6.000. Ya, mungkin ya baru teman-teman bisa entry, akan jauh lebih aman untuk teman-teman yang konservatif. Nah, saham selanjutnya ini adalah saham ITMG. Ini adalah saham yang pertama kali melakukan rally. Jadi setelah dia breakout dari trendline ini, breakout dari trendline, bahkan breakout dari area trendline-nya, ya breakout dari area trendline ini, dia sudah melakukan rally dan saat ini ada di area resisten. Artinya untuk ITMG kita tidak mensarankan teman-teman untuk memasukinya kembali kecuali dia bisa break dari resisten 14.725 sampai 15.400. Ya, jadi dia break dulu dari trendline itu baru teman-teman entry. Ya, walaupun pergerakannya kita melihat memang targetnya masih cukup tinggi ya untuk ITMG. Cuma karena dia udah bergerak, kita teman-teman masih bisa melirik Adaro yang baru fresh move. Ya, atau saham kayak Delta Dunia Makmur yang saat ini sedang berusaha untuk break the trend line. Nah, bagaimana dengan saham favorit para retail, yaitu PTBA? Kalau saham ini dia masih belum bergerak sama sekali ya. Kita masih melihat bahwa tekanan jual di saham ini masih cukup besar, entah kenapa ya, atau mungkin karena banyak yang nyangkut di sini sehingga masih banyak sekali potensi selling di sini daripada buyingnya, walaupun di candle atau penutupan di hari Jumat kemarin sudah muncul ada sebuah volume di situ. Tapi karena memang tipikal dari saham sejuta umat agak susah untuk bergerak karena retail kan teman-teman tahu sendiri itu susah untuk disatukan dalam sebuah pergerakan. Nah, untuk saham ini, untuk khususnya untuk PTBA ya, saya masih melihat adalah teman-teman masih harus menunggu cukup lama. Ya, tunggu sampai PTBA ada di sekitar 2410 dulu itu break dari resisten. Bahkan kalau mau menunggu sampai dia break dari resisten trendline, maka teman-teman harus melihat dulu bahwa saham-saham kayak misalnya Adaro, Delta Dunia Makmur, Harum, Indika sudah mulai dalam keadaan area jenuh beli. Nah, baru teman-teman bisa melihat saham-saham lager seperti PTBA ini. Demikian teman-teman untuk 6 saham yang kita bisa perhatikan di sektor pertambangan batubara ini untuk mengambil peluang di membaranya harga batubara. Jadi kita melihat kalau dari 6 saham ini potensinya ada di Adaro, potensinya ada di Delta Dunia Makmur, potensi juga sebenarnya ada di Harum dan Indika Energi. Jadi kita masih melihat saham-saham atau harga saham-saham batubara ini masih cukup fresh dalam pergerakannya. Jadi ini adalah masih fresh move untuk pergerakan awal dari si harga-harga saham batubara. Nah, tinggal teman-teman cocokkan, tinggal teman-teman sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Buat teman-teman yang konservatif, ambillah market leadernya. Jadi kayak Adaro, dia baru fresh move dan tinggal menunggu konfirmasi breakoutnya. Jadi kalau dia breakout, ini teman-teman masih bisa mengikutinya dengan menyesuaikan diri dengan gaya trading teman-teman. Kalau teman-teman konservatif berarti tunggu dia best atau tunggu dia pullback. Kalau teman-teman agresif, lakukan cicilan ya. Kalau teman-teman lebih konservatif lagi karena Adaro udah mungkin sudah mulai bergerak,
ada delta dunia makmur, tetapi delta dunia makmur sekali lagi sahamnya cukup fluktuatif, ya, cukup volatilenya cukup tinggi. Nah, teman-teman juga bisa lihat Harum, tetapi dengan likuiditas yang cukup kecil. Ada namanya Indika Energi. Ini adalah pilihan untuk teman-teman sesuaikan dengan gaya style trading teman-teman ya. Dan sekali lagi sebagai penutup untuk video kali ini adalah jangan pernah lupa esensi dari trading adalah mengendalikan risiko. Walaupun kita melihat bahwa pergerakan harga batu bara betul secara teknikal resisten yang ada atau hambatan-hambatan yang ada untuk harga batu bara menguji kembali all time high hampir boleh bilang tidak ada atau cukup smooth, cukup lancar, tetapi semua itu balik lagi kepada pasar. Jika pasar menyetujui apa yang menjadi skenarionya kita, maka kita akan meraih profitnya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa apapun yang kita lakukan dalam trading adalah beresiko. Jadi perhatikan selalu resikonya. Di mana saya harus exit jika skenario atau trading idea saya tidak disetujui oleh pasar. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.